Ustaz, mohon diisi dosis-nya untuk pagi ini, dan Bapak-Bapak siapkan hati kita dengan ikhlas untuk menerima kita. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Pembina Masjid, Pak DKM Masjid, dan teman-teman yang lain semuanya, dan juga para bapak, ibu, adik-adik semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai timbangan kita besok di hari itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, oh ya, nama saya Bu. Iya, nama saya. Taib ya, sekarang kita bahas judul yang dikasih ke saya, manajemen sukses dunia akhirat. Judul ini memberi sebuah pemahaman, berarti sukses itu butuh manajemen, kan itu ya. Sukses itu butuh manajemen. Cuma manajemennya tidak kapitalis, tapi manajemennya harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ini agak susah Pak ya, jarang ada di kuliahan kayak gini ini kan. Kuliahan yang kita tempuh, yang kemarin kita udah menyelesaikan S2-nya, ini mau S3 juga. Ini kuliahnya di manajemen kapitalis Pak. Jadi ini kalau temanya menurut Al-Quran dan As-Sunnah, berarti apa ini? Berseberangan jauh ya. Baik ya, khair insyaallah. Walaupun begitu keadaannya, kita berupaya memahamkan pembahasan manajemen sukses dunia dan akhirat. Ini ada buku, pembahasan buku ini 40 hadis. Per satu hadis itu membahas manajemen. Nah, berarti kajian kita nggak mungkin sekali pertemuan, karena pembahasan hadisnya aja 40 hadis membahas manajemen sukses dunia dan akhirat. Jadi kalau dituntut kali ini harus selesai, nggak mungkin. Dan kita nggak perlu membahas apa definisi manajemen. Insya Allah Bapak semuanya udah tahu dan mudah dicari di internet. Ketik saja apa definisi manajemen, muncul semuanya. Tapi secara garis besar manajemen itu kan sebuah aturan, sebuah metode gimana caranya, aturan, metode pengaturan, terus kemudian ada penataan, ada seterusnya. Piye carane, gimana caranya kita itu bisa dengan aturan-aturan tadi
dengan kaidah-kaidah tadi, dengan cara-cara tadi, kita itu bisa sukses. Sukses tidak hanya di dunia dan akhirat. Oh, siapa yang nggak pingin sukses dunia dan akhirat? Tapi suksesnya ini diikat harus berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok diikat Al-Quran dan sunnah? Sebab yang ngasih sukses siapa? Allah. Berarti kalau yang ngasih sukses itu Allah, ya ikutlah dengan aturannya Allah, dengan yang memberi kesuksesan. Gak ada ceritanya orang itu pengen sukses tapi tidak sesuai dengan aturan yang ngasih sukses. Gak mungkin gitu kan. Harus kita kalau pengen sukses berarti harus sesuai dengan aturan yang bikin kesuksesan, yaitu Allah dan Rasulnya. Hadis pertama yang kita akan bahas insyaallah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit toiri. Kata Rasul itu, yadkhulul jannata, akan masuk ke dalam surga. Siapa? Aqwamun, kaum-kaum. Kaum-kaum ini akan masuk ke dalam surga. Sifatnya kaum ini kayak gimana? Sifatnya adalah afidatuhum, hati-hati mereka itu mislu, semisal afidati toiri, semisal hatinya burung. Kebayang nggak Bu ya? Kebayang nggak ini? Jadi akan masuk ke dalam surga kaum-kaum. Nah, sifatnya kaum yang akan masuk ke dalam surga ini apa? Hati-hati mereka semisal hatinya burung. Masya Allah ya. Taib. Ini butuh dibahas. Terus apa hubungannya dengan manajemen, Pak? Apa hubungannya dengan manajemen, kan itu kan? Ada apa ini? Nah, akan tahu hubungannya dengan manajemen sukses kalau kita ngerti apa sifatnya burung, apa hatinya burung, kayak gimana. Saya baca sarah-sarahnya hadis. Ya, kalau udah baca sarah berarti pakai bahasa Arab, Pak, bukan pakai bahasa Indonesia terjemahan, enggak. Pakai bahasa Arab ya. Baca sarah-sarahnya hadis. Burung itu punya 3 sifat yang dominan. Burung itu punya 3 sifat yang dominan. Pertama, burung itu punya sifat tawakal kepada Allah. Tawakal, Pak. Coba jenengan lihat gimana tawakalnya burung, Pak. Nabi membahasakan dengan hadisnya beliau, lau annakum tatawakkaluna haqqat tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra. Andai kata anda ini semuanya tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Bagaimana sifatnya burung itu? Di pagi hari kosong perutnya, keluar, terus sorenya dalam keadaan kenyang. Pertanyaannya burung, Pak, burung itu punya ATM nggak, Pak ya? Kan di sini nggak punya ATM, Pak, nggak punya ATM, Bu. Burung nggak punya ATM. Terus ketika sore-sore hari itu, ya sore-sore itu, bawa kantong nggak untuk hari esok? Enggak.
Prinsipnya burung setelah kenyang pulang. Besok nyari lagi. Besok kira-kira dapat kenyang lagi enggak? Kenyang. Kenapa? Tawakal kepada Allah. Nah, sekarang dulu apa definisi tawakal dulu? Nanti tawakal salah paham dalam mendefinisikan ini. Tawakal itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan apa? Al-i'timadu 'alallahi ma'a akhdhil asbabi. Yang namanya tawakal itu bersandar kepada Allah setelah mengambil sebab. Mengambil sebab dulu baru bersandar kepada Allah. Burung itu mengambil sebab. Apa mengambil sebabnya? Keluar sambil bersandar kepada Allah. Rezekiku wis ditangani Allah wisan. Rezekiku ditangani Allah. Maka nggak ada istilahnya burung itu mati karena kelaparan, Pak, nggak ada. Nah, kita tarik di manajemen sukses. Kita kalau pengen sukses dunia kita dan akhirat kita, manajemen pertama yang harus ditancapkan nyandarkanlah kamu kepada Allah. Jangan nyandar ke akalmu, jangan nyandar ke ilmumu, jangan nyandar ke teori kamu. Nyandar itu kepada Allah walaupun kita berproses melalui teori gitu ya, berproses melalui teori. Tapi jangan nyandar ke teori. Nyandar ke teori ajur, Pak, rusak, hancur. Rusak karena teori itu dia nggak apa-apa, dia itu siapa? Teori itu siapa? Yang ngasih sukses bukan teori, tapi siapa? Tapi siapa yang ngasih teori, yang ngasih sukses? Nah, ini perbedaan manajemen syariat dan manajemen apa? Kapitalis. Kapitalis itu manajemen otak teori. Seakan-akan teori itulah keberhasilan utuh, kesuksesan utuh di teori, di kecerdasan. Itu semua kapitalis, Pak. Kalau syariat kita itu ngajarin nyandaro neng Allah, nyandarkan ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Lihat kayak burung itu. Dan jenengan perhatikan ini. Tawakal ini kayak hatinya burung ini sukses luar biasa, Pak. Surga ini. Ya enggak? Sukses surga ini. Apakah ada suksesan setelah masuk surga? Nggak ada. Orang yang paling sukses itu ya masuk surga, walaupun di dunianya melarat, kecil lah dibandingkan nanti aku dapat surga. Kecil lah. Sekarang lagi gini, nggak apa-apa, aku dapat gaji 1 juta, tapi 10 tahun setelahnya gajiku 100 juta. Pilih mana? Gak apa-apa, tapi nanti gaji terakhir tuh bukan 10 juta, Pak, 1 M per bulan, Pak. Gak ada masalah 10 juta, tapi 10 tahun setelahnya 1 M gajiku sebulan. Wah, ya ini sukses, Pak. Orang ada masalah, gak ada masalah. Awal-awal 1 juta, gak ada masalah. Artinya kita melarat di dunia gak ada masalah, karena kita cari suksesnya apa? Nah, perhatikan. Insya Allah kita akan bahas yang namanya sukses itu kayak apa sih gitu kan. Jangan difahami kalau sukses itu kayak duitnya akeh, istrinya banyak, anaknya banyak, itu mesti sukses. Dan selainnya nggak sukses, nggak bisa begitu, Pak. Orang punya duit, orang gajinya sebulan itu hanya 2 juta, itu bisa kita katakan sukses. Kalau hatinya nyantai, kalau hatinya nikmati, itu sukses. Jadi kata sukses ini jangan dipahami duitnya banyak, bukan. Sukses menurut syariat itu ketenangan hati, jiwa tenang, pikiran nyantai, itu sukses.
walaupun duitnya nggak ada. Duitnya banyak tapi stres Pak, pikirannya mumet, nggak bahagia. Apakah namanya sukses? Enggak Pak. Hambaku nggak percaya sama aku, ya udah, sesuai dengan prasangka kamu. Kalau kamu percaya sama Allah ya jalan gitu loh. Masalahnya kita ini kurang percaya sama Allah. Rob kita aja kita nggak percaya, apalagi selainnya. Udah jelas Pak nggih? Cobalah, udah kerja, udah gaji 10 juta, sudahlah. Sisa yang lain untuk ibadah masih kurang. Kapan mau apa? Mau habis dunia? Nggak bakal habis kata Rasulullah. Syai'ani la yashba'ani fihi abada. Ada 2 perkara yang manusia nggak bakal kenyang. Nggak bakal kenyang. Apa itu Pak? Dunia wal ilmu. Dunia dan ilmu. Orang itu Pak, kalau sudah tambah masuk di dunia, bukan tambah mentas, tambah apa? Tambah masuk. Nggak ada pas-pasnya loh. Itu jelas itu hadis Nabi. Kata Rasulullah, "Laukana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha fihi thalisa." Andai kata anak Adam itu punya 2 lembah. 2 lembah itu emas, bukan 2 lembah apa? Karang. Lembah itu emas, Pak. 2 lembah emas. Gunung emas itu miliknya jenengan. Nggak bakal berhenti. Pasti cari yang ketiga. Punya mobil 4 masih pingin apa? Punya mobil 4 masih pingin apa? Nambah lagi, ya Allah, kapan mari? Punya rumah 1, punya rumah 5, masih pingin rumah? Ya wis gak mari-mari. Kalau udah mati baru nggak ada keinginan. Mau keinginan gimana? Udah mati. Dan ilmu. Seharusnya kalau ini kata Nabi loh ini. Lucu banget kita ini. Kalau tambah ilmu, ini ilmu Pak, tambah malas. Buktinya coba pagi tadi ngaji apa enggak? Harusnya tambah ragus. Jam 8 ngaji. Ini enggak, jam 7 jam subuh udah ngaji, ya sudahlah cukup gitu kan. Sudahlah cukup. Tapi kalau duit ayo sampai ini gimana ini, Masya Allah. Padahal Bapak Ibu ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dunia ini pasti akan hancur Pak, tanpa 2 ini. Dunia ini akan hancur tanpa 2. Satu, dunia. Kita hidup di dunia butuh duit, ya apa enggak? Enggak punya duit mati apa enggak? Mati kan? Enggak mati Pak ya? Ya enggak butuh duit lah Pak untuk makan, untuk minum. Kalau enggak itu dari mana aja mati lah kita kan. Artinya duit itu, dunia itu kebutuhan pokok kita. Tapi ada kebutuhan pokok kita yang lain, yaitu ilmu. Ini enggak bisa dipisahkan. Orang di masjid tok belajar tok, ya nggak bisa. Lo makan gimana? Anakmu makan gimana? Istri makan kamu di mana? Butuh duit. Dan kita nggak bisa cari duit tok tanpa ilmu. Nggak bisa. Hancur. Berapa banyak orang punya duit tanpa ilmu? Hancur, rusak. Jadi ini harus kita juga belajar, dan jangan sampai pernah puas dengan ilmu. Tapi kenyataannya tidak. Ilmu sedikit aja gak apa-apa sudah itu aja. Bisa baca Al-Quran, alhamdulillah gitu ya. Apa alhamdulillah? Enggak Pak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bodoh tentang agama itu, kata beliau, jima'us syarri
al-jahlu, poros kerusakan di dunia ini adalah karena kebodohan tentang agama. Bodoh tentang agama ini sumber malah petaka. Tapi kita seneng bodoh, seneng bodoh. Jari Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyah, wal jahlu daun qatilun wa shifa'uhu fit tarkibi muttafiqani Qur'anun wa sunnatun wa tabibu dzaka al-alimu rabbani. Bodoh tentang agama itu penyakit yang membunuh. Bodoh tentang agama itu penyakit yang membunuh. Kenapa orang itu jatuh dalam kesyirikan? Karena bodoh. Kenapa orang itu kok si istri, kenapa kok kuasar sama suaminya? Karena bodoh. Kenapa suami kok kuasar kepada istrinya? Karena bodoh. Kenapa orang itu sombong? Karena bodoh. Sumbernya karena bodoh. Karena itulah terjadi apa yang terjadi karena bodoh. Masa suka nyandang kebodohan? Es bodoh gitu ya? Gelem mau gelarnya ibu-ibu punya gelar S bodoh, SB sarjana bodoh, gelem? Enggak mau. SB ya, SB sarjana B Pak ya. Nah, sifat burung yang kedua adalah ar-rahmah, sayang kepada makhluk. Burung itu hewan yang amat sayang kepada makhluk yang lain, kepada makhluk yang sejenisnya. Nah, orang kalau ingin sukses harus apa? Sayang kepada orang lain. Duitnya banyak tapi nggak sayang sama sesama, apa guna? Dia sukses, temannya melarat dibiarin, temannya melarat biarin. Ini nggak bisa Pak. Beda dengan manajemen kapitalis di keuangan, keluarnya duit dihitung. Ayo lari kemana, berpikir manfaat gak tak kasihkan ke orang ini, artinya manfaat kembali duit kepadaku apa enggak? Itu kan manajemen apa? Keuangan kapitalis. Anda keluarkan duit, berpikir ketika saya keluarkan ini kira-kira nguntungkan kembali ke saya apa enggak? Kalau enggak. Manajemen syarat enggak. Tambah Anda nolong orang, tambah sukses. Tapi jangan ditipu investasi bodong, ya jangan. Ini artinya benar-benar murni dari diri Anda nolong orang yang memang kesusahan. Jadi justru sukses itu harus prinsipnya loman. Tahu loman Pak ya? Apa loman itu Pak? Apa loman itu? Dermawan, baik, kasih sayang. Itu sukses itu. Loman. Ya, so. Jadi kalau dia itu sukses tapi pelit, tenaganya pelit, duitnya pelit, ya ini bukan sukses ini malah petaka ini. Lihat kayak burung ini, masya Allah. Ketiga, sifatnya burung itu adalah al-khauf, takut. Binatang yang paling takut Pak itu adalah burung. Sampai antum ambil batu aja sedikit ada gerakan lalu terbang Pak. Itu paling takut itu burung. Manusia kalau pengen sukses harus apa? Takut sama siapa? Sama Allah. Sukses gimana kalau kerja ngawur, utang bank, mana no duit atau mana ya? Meriba, membungakan duit.
Sukses apanya kalau kayak gini? Nggak sukses. Korupsi, nipu orang. Mana sukses? Nggak sukses, Pak. Justru orang sukses itu kayak burung, takut kepada Allah. Mau gini mikir dulu, ini bener nggak ini? Salah apa bener nggak ini? Apa yang saya dapatkan ini halal apa haram? Itu sukses namanya. Dunia dan akhirat Anda akan sukses kalau kita itu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Kalau kita ingin sukses tidak sengsara, ngikuti siapa? Petunjuknya Allah Rasulnya. Berarti harus takut halal haram. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan dapat kehidupan yang sempit. Nah, kehidupan yang nggak sukses, kehidupan yang sempit. Kapan itu? Kalau dia berpaling dari Allah, nggak takut sama Allah, ngawur di dalam mengembangkan uang, mengawur di dalam apa? Mendapatkan uang, ya nggak sukses. Nah, ini justru dongka, hidupnya sempit. Jelas ya? Ngantuk apa boten iki? Ada main bola ibu-ibu yang ngantuk? Pemain bola ngantuk ada nggak? Kenapa nggak ada? Nah, tapi ada orang ngaji terus ngantuk. Loh, di sini nggak ada ya? Tapi ada kan Pak ya? Loh, ini kan ngaji, ini kan pemain nggak? Pemain buatan ini? Pemain ngaji kan ini kan? Pemain ngaji. Nah, pemain bola pasti dicelatu oleh orang. Pasti media akan komentar, itu loh, kipernya tidur gitu kan? Kipernya ngantuk. Pasti rame di seluruh dunia itu. Tapi anehnya, wong ngaji Al-Quran, ngaji agama, kok ngantuk wae lu piye? Setane akeh Bu ya. Setane akeh ini yang ngaji suka guyon. Gimana kalau ngaji enggak guyon kata ngantuk semuanya ini ya. Oh gini aja ngantuk. Aduh, apalagi masa-masa jam 9 jam 10 suka ngantuk Pak ya. Apalagi paginya makan banyak pasti ngantuk. Wes, insyaallah. Dah, insyaallah Ibu enggak ada yang ngantuk Ibu ya. Tadi pinggir-pinggir tadi ada yang ngantuk ibu-ibu loh tadi. Siapa enggak tahu itu tadi? Enggak ada ngantuk, cuma merem. Enggak tahu meremnya itu apa itu saya enggak tahu itu. Meremnya ngelamun apa karena ngantuk? Mikir kata ibu ya. Dah. Ya, Bu. Iya, kompornya kudu dimatiin. Nah, jelas ini. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil 3 poin manajemen sukses. Apa tadi? Tawakal. 2, dermawan. Kasih sayang Pak ya, mengasihin orang nggak mesti dermawan duit ya. Pokoknya sesuai dengan kemampuannya. Ketiga apa? Al-khauf, takut. Ibu-ibu apa definisi tawakal ibu-ibu? Bersandar kepada Allah setelah mengambil sebab. Jangan dihilangkan loh ya, mengambil sebabnya. Mengambil sebab itu penting. Setelah Anda mengambil sebab, serahkan ke Allah. Anda sekarang buka bisnis nih. Sudah aku tak mengambil sebab. Sudah dari pagi
sampai jam 4 wis ana mengambil sebab nih kerja melulu gimana caranya, selesai jam 4 sudah tak serahkan ke Allah. Udah gitu aja. Jangan kayak mikir makan gimana. Udahlah, sudah. Justru itu berkah, Pak. Berkah. Kita itu nggak percaya sama Allah, itu masalahnya itu loh. Sudah, kita itu ya, saya contoh sekarang saya nanya ini, Pak pembina, ada nggak di pikiran Bapak besok tua saya itu gimana? Siapa yang ngeramut saya dan siapa yang ngasih makan saya, Pak? Mikir nggak, Pak pembina? Manusia Pak ya, mikir ya, mikir. Rata-rata manusia mikirnya kan ada anak, gitu kan? Pertanyaan saya, siapa yang menjamin anak Anda bisa? Tar dulu, siapa yang menjamin anak Anda bisa bakti sama Bapak? Apakah ada garansi, Pak? Anak Bapak ini, Pak Mas Daru ini mau bakti sama Bapak? Nggak ada garansi, Pak. Sekarang baik, besok belum tentu loh ya. Belum tentu. Sekarang, Pak, kalau sudah duitnya banyak, dapat istri baru lagi ini kan, misal contoh, kadang-kadang lupa sama bapaknya ini. Jadi enggak iya. Contoh Bu. Kan enggak tahu takdirnya kan. Jadi ingat, yang paling bagus itu nyandar ke Allah. Jangan nyandar ke anak, salah, Pak. Jangan nyandar ke anak, nyandarkan ke Allah. Jangan nyandarkan ke anak. Kalau Anda nyandarkan ke anak, sakit hati, Pak. Makanya nyandar kepada manusia pasti putus. Saya kasih contoh. Sampean, Pak, jatuh di sumur. Nyandar tali, Pak. Nyandar tali. Berapa kekuatan tali? Bisa dipahami? Pasti jatuh itu sampean. Kalau nyandarnya ke tali, jatuh. Berapa kuatnya tali? Kalau kita nyandarnya ke Allah, maha kuat. Jadi nyandar ke Allah aja, nyaman hati itu, Pak, nyaman. Kalau nyandar ke anak, anakku sudah ku besarkan, sudah ku biayai sekolah, terus gini-gini, kecewa, sakit. Gimana caranya? Nyandar ke Allah, sebabnya gimana? Nak, kamu mek sebab. Kamu hanya sebab, kamu ku besarkan, ku pondokkan, ku sekolahkan, sebab tok kamu bisa ngerawatin saya. Mek sebab, tapi aku nggak mau nyandar ke kamu, nak, nyandar ke Allah. Itu luwe tenang, Bu Ibu, luwe tenang. Buktinya gini, Allah maha adil. Allah ditinggal, Allah ditilang. Tahu tilang, Pak? Ditinggalkan, Allah ditinggal. Allah bikin dia mati, selesai. Penyadar udah mati, Pak. Siapa yang megang ajal? Allah. Atau Allah tak habiskan hartanya dia. Kalau udah dihabiskan hartanya, dia makan sendiri aja susah, apalagi bantu bapak, orang tua, nggak iso. Makanya paling enak itu nyandar ke Allah, tenang hati itu. Ada tanya, Bu, itu bahasa. Iya, ada kol-kolannya. Ada kol-kolannya, Bu, ya. Iya, kalau nggak dikasih gitu kan nggak rame kan. Nggak rame kan. Jadi tenang, Pak. Tenang itu peringkasan kata daripada tenang sekali kan. Kita langsung singkat tenang itu kan. Bahasanya ringkas gitu kan. Nah, jelas ya Allah ya. Jadi kesimpulannya saya ulang lagi, Bapak Ibu, boleh Anda kerja, boleh Anda usaha, boleh Anda berkeluarga, tapi sandarkan semua kepada Allah. Hatta dalam keluarga, Pak.
Rata-rata orang yang nyandar ke akalnya, makanya kata doa pagi sore, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata. Apa makna wala takilni? Makna wala takilni, ya Allah, jangan engkau serahkan kepada diriku di dalam perbaikan diriku walaupun hanya sekejap. Memperbaiki diri kita loh Pak, memperbaiki diri kita aja nggak boleh nyandarkan ke diri kita walaupun sekejap, menunjukkan kita itu lemah. Memperbaiki diri kita kan logikanya kan bisa nggak? Itu saja nggak bisa, apalagi nyandar ke orang. Jangan kayak gini Pak. Sekarang sama-sama antum punya proyek, saya di pesantren juga punya proyek. Kalau kita Pak nyandarkan dijanjikan oleh orang, dijanjikan donatur dana Pak ke orang. Gimana, pernah nggak jenengan dijanjikan dana sama donatur Pak? Pernah kan? Sampai kok toko-toko yo, sampai kan stres nunggu apa? Di telepon saya nggak perlu Pak. Kita udah alami, tambah sakit. Sakitnya kecewa. Sakit dah, sudah salah, sandarin dengan Allah. Enggak, jangan Pak, jangan. Walaupun dia janji kalau rezeki kita datang, kalau enggak gitu aja. Tapi kalau sampai Pak kapan Pak, wah bisa ojo, sakit. sakit. Sudah nyandar ke Allah, waktunya datang akan datang. Kalau enggak, lebih nyaman dan lebih terhormat. Sakit Pak, mana panitia pembangunan? Perjenengan Pak, senil pun toh, gak enak banget toh ya, gak enak banget. Wis gak enak. Sudah, jenengan punya ini pembangunan ini sudah. Yang gerakkan donatur datang itu Allah Pak, bukan kita. Sudah nyantai aja. Gak mari sekarang besok, ngapain pusing-pusing? Gak sesuai dengan target, hikmahnya Allah mungkin gak sesuai dengan target. Tapi bukan berarti kita nyantai, enggak, tetap bergerak. Tapi serahkan aja ke Allah. Hatta urusan keluarga Pak, urusan keluarga kadang-kadang rame Pak ya, rame. Kalau ingin sukses dalam keluarga, sandarkan ke Allah. Sandarkan ke Allah Pak. Kalau kita nggak sandarkan ke Allah, ya Allah rame aja. Hari ini baikan, besok cekcok lagi. Besok cekcok, baikan cekcok lagi. Karena kita mungkin salah di dalam penyandaran gitu. Wis ya Allah, ini hambamu ya Allah memohon kepada kamu, perbaiki kami berdua. Nyandar ke Allah, mudah bagi Allah. Kun fayakun, jadi apik semuanya sepanjang masa. Kalau kita nyandarkannya ke Allah. Satu hadis 1 jam Pak. Satu tema 1 jam. Lanjut ya. Hadis kedua. Ini nanti kita nyampe jam 10 Bu ya, jam 10 lebih ya. Jam berapa tadi Pak? Enggak. Amannya? Setengah 11 gitu, amannya gitu. Harus cabut. Nanti ada ngobrol-ngobrol lagi nih. Paling enggak 10:04 lah. Biasanya ada ngobrol-ngobrol sedikit, ada pertanyaan, biasa lah gitu Pak ya. Kalau nggak selesai, candar ke Allah lah, besok lagi ya, gitu. Tapi hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang kita baca tadi itu hadis Rawahu Muslim Pak ya. Sekarang hadis yang kita baca lagi ini juga hadis Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al mu'minu al qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minidh dha'ifi. Al mu'minu al qawiyyu, orang mukmin yang kuat itu khairun, lebih bagus Pak ya, wa ahabbu, dan lebih dicintai, ilallahi, kepada Allah, min, daripada al mu'mini al-dhaifi, daripada orang mukmin yang lemah. Masih panjang ini. Wa fi kullin khairun, dan masing-masing dari mukmin yang lemah dan mukmin yang kuat itu adalah baik. Mukmin lemah baik, mukmin kuat lebih baik, kan gitu kan. Mukmin yang lemah ya dicintai oleh Allah. Monggo. Mukmin yang lemah dicintai oleh Allah. Mukmin yang kuat lebih dicintai. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat kepada kamu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Ini kalau ada papan tulis ini bisa dianu ya. Ya, nanti aja bisa lagi Pak, bisa lagi. Kalau ada waktu lagi gitu kan. Kalaulah masih takdir kita ketemu lagi, mungkin ada papan tulis, ada hadisnya, terus jenengan bisa baca hadisnya, diterjemahkan. Wa in asabaka syai'un, dan jikalau menimpa kepada kamu sesuatu yang tidak kamu sukai, fala taqul, maka janganlah Anda mengatakan, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, andai kata aku berbuat semisal ini, tentunya tidak terjadi yang demikian ini. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qaddarallahu, ini sudah takdirnya Allah, wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna lau, karena sesungguhnya kata andai, taftahu amal syaitani, membuka pintu syaitan. Hadis secara global ada beberapa poin. Poin pertama tadi apa? Orang mukmin yang kuat lebih bagus daripada orang mukmin yang lemah. Tapi masing-masing bagus. Poin kedua apa? Semangatlah, apa tuh? Semangatlah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat. Kemudian poin ketiga, mintalah tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jikalau gagal apa yang kamu telah rencanakan, maka Anda gak usah bilang andai kata aku gak begini, gak akan terjadi begini. Akan tetapi ucapkanlah iki wis takdiri Allah, apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Kenapa kita gak boleh mengandai? Sebab kata andai itu membuka peluang syaitan. Hadis ini Bapak banyak fawaidnya, cuma saya akan ambil karena waktunya. Diambil semuanya apa enggak ini ya? Diambil semuanya dulu sedikit. Orang mukmin yang kuat
Ini kuat apanya ini? Nah, para ulama menjelaskan al-mu'minu al-qawiyyu, orang mukmin yang kuat. Yang dimaksudkan kuat ini adalah kuat imannya. Kuat apa iman? Imannya. Dan tidak mungkin kuat, nggak mungkin kuat kecuali harus ilmunya kuat. Karena iman itu akan bertambah sesuai dengan kadar ilmunya dia. Nah, kalau nggak pernah belajar, nggak hadir di majelis ilmu, tambah imannya dari mana ini? Yang turun pasti, yang turun pasti. Karena iman itu bertambah kalau tambah taat, dan berkurang kalau itu maksiat. Namanya bertambah ketaatan berarti diiringi dengan ilmu. Nah, maksiat itu itu gampang kalau hatinya itu gelap. Kalau hatinya itu gelap, gampang banget maksiat. Berarti apa? Berkurang imannya. Makanya ilmu itu, karena ilmu itu cahaya, menyinari jalannya orang, menyinari perbuatannya orang, membimbing orang, itu ilmu. Berarti kalau kita tidak belajar dan tidak menghadiri majelis-majelis ilmu, mau bertambah imannya dari mana? Ingat loh, orang mukmin yang imannya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah loh Pak, dicintai oleh Allah loh ya, kan? Dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah ya, dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Pertanyaannya Pak, adakah lebih sukses dari kita dicintai oleh Allah? Ada enggak yang lebih sukses dari kita dicintai oleh Allah? Tidak ada Pak. Justru kita itu dapat sukses dunia dan akhirat kalau Allah sudah mencintai kita. Ini ada manajemen kapitalis, enggak ada manajemen kapitalis. Jadi manajemen sukses itu, Anda kalau dicintai oleh Allah itu masya Allah Pak. Kalau Allah udah cinta sama kita loh, gampang. Sepenting Allah tuh cinta sama kita dulu. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, tuh tenang Pak, semua itu karena Allah. Ya enggak? Yuk tenang gitu. Tuh tenang. Ada tuhnya, ada kot-kolanya itu. Kol-kolannya ini. Tuh tenang itu nempol. Sama diguyu-guyu sama mbak-mbak ini ya. Ada yang lucu toh, karena menang loh ya. Nggak benar. Nah, mufradat baru. Jelas ya? Ini. Jadi coba kita masuk ke logika sekarang ini. Kalau Allah sudah senang sama kita, apa yang dikasih? Udah senang. Coba sekarang istri kita, kenapa ke istri kita memberikan apa yang dia miliki untuk kita? Karena dia senang. Kalau enggak ngapain? Ngapain itu? Aku enggak senang sama kamu gitu kan? Ngapain? Coba tanya ibu-ibu itu. Ibu-ibu tuh sampai gara-gara suami dia bisa gendut. Dia gendut gara-gara suami. Ya kan? Tapi dia enjoy aja kan? Karena cinta sama suami. Apa yang dia miliki, kehormatan yang dia jaga dari awal sampai akhir, dia jaga itu. Terus
Diberikan ke siapa? Suami. Karena apa? Karena cinta gitu loh. Nah Allah kalau sudah cinta sama Anda, wis toh apa yang kamu minta, dikei sama Allah. Tapi syaratnya harus imaniku kuat. Nah gimana cara imannya kuat? Belajar. Pagi belajar, jam 8 libur. Gimana mau kuat? Belajarnya sebulan sekali. Seminggu sekali. Loh tanaman bu tanah jenengan nanam tanaman. Itu kalau dikasih air setiap hari dikasih air, bagus gak? Bagus. Kalau sebulan sekali gimana? Mati duluan. Kehausan dia. Oh kita aja makan setiap hari ya kan, sampai gendut kayak gini nih. Nah kalau makannya seminggu sekali matilah kita ini. Sama lah. Jadi kalau kita nggak belajar agamanya Allah, gimana mau disenangi? Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisu Iblis, perangkap setan ini. Ngerti perangkap setan kayak ini? Perangkap setan pertama kali itu gimana caranya hamba ini bodoh tentang agamanya. Makanya dibikin malas. Ojo ngaji, udah cukup. Subhatnya setan kan gitu. Jangan ngaji, udah capek gitu kan. Loh, sudah berangkat ngaji itu loh, dibikin ngantuk. Coba lihat bola. Bukan pemain, lihat bola. Ngantuk apa enggak? Enggak ada ngantuk. Coba ibu-ibu lagi masak, ngantuk enggak itu ibu masak itu? Kalau masak gosong. Nah kalau ngaji ngantuk, apa bagaimana? Gagal paham atau lewat ilmu kan gitulah. Sama. Jadi perangkapnya setan itu pertama kali yang dia lontarkan, yang dia sampaikan, yang dia berikan itu gimana caranya hamba ini bodoh tentang agama. Kenapa? Li'annal jahala dzulmun, karena kebodohan itu adalah kegelapan. Kalau sudah gelap, perangkap kedua, perangkap ketiga itu kecil, gampang. Gampang, Pak. Contoh sekarang, sampai ini masuk ke tempatnya musuhnya Anda. Masuk ke tempat musuhnya Anda. Sarang. Terus dimatikan lampunya, gelap. Gimana Anda? Nah, gimana ini? Sudah, dia kan paham. Tinggal mati kamu. Tapi kalau ada lampu, Anda bisa nangkis, bisa ini. Karena ada lampu. Cahaya itu adalah ilmu. Makanya iblis mengatakan wallahi, demi iblis Allah itu. Satu ahli ibadah, satu orang yang punya ilmu, lebih susah saya goda, lebih susah saya bujuin, lebih susah saya goda dibandingkan dengan 100 orang ahlu ibadah. 100 orang ahlu ibadah itu kecil, iblis menggoda itu kecil. Karena semua itu adalah bodoh tentang agamanya. Cuma semangat ibadah, tapi bodoh tentang agama. Itu lebih mudah dikendalikan sama syaitan. Lebih mudah untuk ditipu sama syaitan. Karena dia gak punya ilmu. Bisa dipahami ya? Bisa Bu ya? Gambaran ibu ke pasar, disuruh suaminya beli ikan yang segar dan bagus. Dia nggak ngerti ini segar, ini nggak segar, nggak bagus Pak, nggak ngerti. Datang ke pasar dan semua orang-orang yang ada di pasar semua penipu. Coba bisa jenengan pulang bawa ikan yang segar? Enggak bakal. Pasti ngomong aku pikir yang segar. Oh ini Bu segar. Padahal
busuk. Nah dia bodoh, mudah orang bodoh ditipu tuh mudah. Namanya orang bodoh itu mudah ditipu. Nah, investasi bodong itu karena bodoh sehingga kena investasi bodong, ditipu. Allah Ustaz, bodoh Pak. Makanya siasat iblis itu pinter banget. Gimana caranya dia itu bodoh. Makanya paling nggak suka kalau iblis itu apa? Ada orang yang ngaji. Paling nggak suka. Benci nih, benci pol ya, benci sekali kepada orang yang punya ilmu itu, benci banget. Apalagi ibu yang rajin ngaji, wah setan itu itu ngampol itu, marah kalau ibu itu suka ngaji. Padahal sudah bikin dia ngantuk, bikin apa, wah dilawan aja begitu. Sudah datang ke majelis itu masih ngobrol aja. Itu setan tuh yang bikin supaya dia tuh ngobrol, biar dia nggak fokus dalam pelajaran. Jelas insyaallah ya. Jadi ingat, ini manajemen poin ini apa? Berarti orang kalau ingin sukses harus belajar. Hatta dalam masalah keluarga, Bu. Anda kalau ingin sukses rumah tangga kamu itu bagus, ya harus belajar. Kayak tema pagi saya di Ar-Riyadh itu bahas tentang memupuk rasa cinta dalam keluarga. Itu ada ilmunya. Bab apa aja Anda pengen sukses dalam IT, biar pemasaran lancar, ya harus belajar. Manajemen rambut apa? Masjid, ya harus belajar. Semua itu ada pembelajaran, ada ilmunya. Jadi kalau kita ingin sukses harus belajar ilmu yang ingin dibidangin. Sukses dunia akhirat harus ada ilmunya. Sebagaimana Pak, iman yang kuat lebih dicintai oleh Allah, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sebagaimana orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu, lebih baik mana? Yang punya ilmu kan, yang punya ilmu. Maka sesuatu yang lebih itu otomatis lebih bagus daripada yang tidak memilikinya. Terusnya, poin kedua dari kata ihris ala ma yang fauka. Semangatlah meraih apa-apa yang bermanfaat kepada kamu, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Orang pengen sukses Pak, gak kenal lelah, gak bakal kenal lelah. Terus semangat dengan menyandarkan kepada Allah. Mana ada orang sukses terus pemalas? Ada gak orang sukses kaya raya tapi dia pemalas? Ada gak? Ada gak? Ada. Karena dapat warisan. Suksesnya karena oleh warisan. Mana ada pemalas punya duit? Kali nggak nipu? Nggak ada. Maka orang yang sukses itu otomatis semangat terus. Sukses dalam belajar Pak. Dalam belajar kayak di pesantren kan, dia pulang-pulang sukses, pinter, masya Allah, jadi ustadz, jadi apa? Ya jelas ketika dia di pondoknya apa? Semangat. Mana ada di pondok tidur, makan, tidur, main HP, ujung-ujung apa? Sukses. Ya nggak ada ceritanya, kecuali takdir Pak. Beda mana kalau udah takdir? Beda kalau udah takdir. Tapi secara nggak bisa. Makanya kalau pingin sukses dunia Anda dan akhirat Anda, manajemennya gimana? Semangat. Selama itu bermanfaat kepada kamu. Kalau nggak bermanfaat, jangan semangat. Nggak bermanfaat kok semangat. Contoh kayak main game. Pak, main game Mas. Main game Pak. Bapak main game. Bapak main game. Nggih Pak, kok meneng ya Pak?
Main game nggak? Tahu aja enggak. Oh game nggak tahu ya. yang muda-muda ini loh. Dek, main game nggak? Ya main game toh? Ya enggak? Iya apa enggak? Iya gitu loh. Jangan-jangan ibu-ibu main game ibu. Ya ibu main game nggak ibu-ibu? Hah? Suka nganggur kan? Main game nggih? Ya. Nggak pernah? Ngaji? Apa? Iya. Nggak pernah kelewatan gitu ya. Iya, ingat kalau bermanfaat semangat. Kalau nggak bermanfaat jangan semangat. Apa lu? Sekarang aku jenengan siapa suka nonton bola? Suka nonton bola Pak. Manfaatnya apa nonton bola Pak? Ayo. Jujur Pak. Kalau pemain masih mending Pak, sehat. Kalau pemain bola saya mending, ada manfaatnya apa? Sehat. Nah kalau nonton bola, apa manfaatnya Pak? Dunia Anda loh. Dunia Anda dan akhirat Anda. Dunia dapat duit lah, dunia kan. Akhirat Anda dapat pahala. Kira-kira yang mana Pak dapatnya Pak? Nggak dapat Pak ya? Oh iya, kalau nggak ada jangan main nonton bola Pak. Nggak sukses. Nggak, kita kan bola. Apalagi Piala Dunia. Sampai kita nggak tidur malam. Pertanyaannya, kalau yang salah satu itu menang, kamu dikasih duit apa enggak? Loh enggak loh. Kenapa kita sampai semangat? Ayo masukkan. Loh, itu lo menang. Anda udah gak dikasih duit. Ngapain gitu loh? Boleh dipikir, coba kita pikir. Enggak dikasih apa-apa. Sampai kita itu bagian bawah bertarung ya, bertengkar Pak ya. Lu ngapain kamu itu bertengkar? Wong duitnya itu mereka yang merasakan. Kamu sampai bertengkar. Gak dapat duit. Ini lebih lucu Pak. Suami istri tengkaran gara-gara nonton bola. Si ibu pengennya pengajian, si bapak pengennya apa? Bola. TV-nya hanya satu. Nah, tukar tengkaran itu. Si bapak marahin istri dengan bahasa aku lo suami. Dari si aku istri gitu. Loh untungnya apa gitu loh. Sampai tengkaran sama istri gara-gara nonton bola. Kamu marahin istri kamu, yang rugi ya kamu. Istri kamu malah gak sayang sama kamu gak dimasakan, kamu gak dilayani, siapa yang rugi? Suami yang rugi gitu kan. Terus Anda dapat apa dari pemain bola? Gak dapat apa-apa. Coba dipakai lah akal kita gitu loh. Kalau nggak semangat, kalau nggak bermanfaat, nggak usah ditekuni, tinggalin itu. Mendingan mau Quran, oleh manfaat, dengarkan pengajian, dapat manfaatnya. Nah kalau nonton bola itu apa? Bapak udah mikir, iya juga Ustaz ya. Pak sama namanya ini. Masa? Allah Ustaz. Apalagi Indonesia musuh mana Pak? Musuh yang mana ya? Semangat Pak ya. Indonesia ya. Terus dapat apa Pak? Indonesia yang menang. Gak dapat apa-apa. Mendingan yang bermanfaat kepada kita itu apa, yang nyampe ke kita itu apa, yang menguntungkan kita itu apa. Kita semangat. Lah ngaji gini Pak, menguntungkan. Dengan nyuting ini menguntung, ini bermanfaat Pak. Semangat ya gini ini nggak apa-apa. Kenapa? Ini kalau ada orang dengerin kajian terus masuk Islam atau mendapatkan ilmu, dapat jariah, ini semangat daripada mikirin bola menang mana itu. Masya Allah.
Ibu juga begitu. Ibu-ibu kalau ngerumpi di tetangga itu manfaatnya apa ibu-ibu? Hah? Biasa ibu ngerumpi kan? Tahu ngerumpi bu ya? Tangga ngobrol, nggak tahu nggak jelas ujung-ujungnya itu apa, orang dikomentari semuanya. Sini nggak, kalau nggak ada manfaatnya nggak perlu. Manajemen sukses itu Pak, mikir yang bermanfaat. Kalau bermanfaat itu yang kita pikirin. Kayak gini kan mikir ini gimana caranya masih bisa makmur. Nah, itu mikir gimana caranya bisa makmur. Ini bermanfaat, ini pahala ini. Gimana caranya bisa makmur? Gimana caranya jamaah ini datang gak ngantuk? Lah itu takmir masjid mikir itu gimana caranya ini. Gimana jamaah itu datang terus gak ngantuk? Itu gimana caranya? Itu dipikir. Atau cari ustadz yang berkualitas biar jamaahnya itu apa? Pinter semuanya kan gitu dipikirkan. Semangat gimana caranya? Itu yang bermanfaat daripada nonton terus ya. Jelas Pak ya? Baik, selanjutnya. Wasta'in billahi wala ta'jis. Berarti kan ikhris, semangat. Semangat itu Pak, itu pasti ada loyonya karena kemampuan manusia. Maka jangan lupa wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah supaya bisa semangat. Ingat ini penting ini. Ingat, kita yakin Pak, doa yang selalu kita baca, zikir la haula wala quwata illa billah, apa artinya? Tidak ada haula yang bisa merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan tidak ada yang bisa, tidak ada kekuatan yang bisa merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain kecuali Allah. Ingat itu. Kita nggak mungkin awalnya nggak semangat bisa semangat, nggak mungkin tanpa pertolongan dari Allah. Nggak mungkin kita bisa merubah jamaah ngaji yang awalnya ngantuk semuanya dibikin nggak ngantuk, nggak bisa Pak tanpa minta tolong kepada Allah. Maka manajemen sukses, hamba hanya berusaha. Dan jangan lupa meminta tolong. Ingat ini, minta tolong. Meminta tolong. Dan ini sumber kesuksesan. Anda sudah maksimalkan tenaga Anda, tapi jangan lupa meminta tolong. Bedakan Pak, pasrah dengan minta tolong, beda loh ya. Beda. Ini babnya minta tolong. Kalau tadi pasrah, sekarang minta tolong. Karena kita nggak mungkin bisa berucap tanpa pertolongan dari Allah. Kita nggak mungkin bisa mendengar tanpa pertolongan dari Allah. Kita nggak mungkin bisa melihat tanpa apa? Pertolongan dari Allah. Semua gerakan kita sekarang ini kita bisa jalankan, semuanya adalah apa? Nah, jangan lupa ini. Kita bisa semangat pun itu juga karena pertolongan dari Allah Subhanahu. Kita bisa semangat pun itu dari Allah semuanya. Jelas? Manajemen lagi Pak. Wala ta'jis. Dan Anda jangan lemah. Lemah itu malas. Walah, Anda punya kemampuan tapi dibikin lemah, itu jenenge ajis. Beda kalau memang gak punya kemampuan apa-apa, itu wis takdir ya Pak. Anda punya kemampuan tapi Anda malas. Wala ta'jis, dan Anda jangan malas. Ini maksudnya apa? Ini adalah tafsir daripada semangat. Ikhris, semangatlah, lawannya jangan malas. Dan orang sukses itu memerangi malas. Sukses itu memerangi apa? Malas.
Pengen kaya Pak, pengen kaya, tapi males. Gimana mau kaya? Oh males. Anda pengen pinter, bagaimana bisa pinter kalau Anda itu malas? Bagaimana ibu-ibu itu menjadi istri solihah kalau malas? Bagaimana ibu-ibu itu bisa menjalankan perintahnya suami kalau ibu itu malas? Mohon maaf jadi saja nih, ibu atau istriku, kamu tuh jangan gendut-gendut lah gitu kan. Contohnya gitu kan. Suami itu gak seneng kalau istri itu gendut. Terus istri pengen kurus, tapi malas. Gimana bisa kurus kalau dia malas? Makan masih banyak, ya kan? Makan 2 piring full Pak, habis. Jarang olahraga. Mau tidur, makan. Mau gimana? Lu gimana gak kuat? Semangat, jangan malas. Pasti Anda itu punya kemampuan. Malas itu loh. Malas itu Pak, lawannya sukses. Wes, paham ibu-ibu? Ibu paham gak? Wes, ibu jadi istri solihah apa enggak nih? Nah, jadi jangan malas. Istrinya, waduh, setiap kali masak asin aja kan. Suaminya nggak suka asin, ya belajar lah. Nggak bisa, nggak bisa, malas kamu itu belajar. Belajar, jangan malas, belajar. Apa ibu? Apa itu ya? Apa ibu? Oh, suami suruh ngajarin. Oh iya, suaminya suruh ngajarin. Kalau nggak suaminya kan bisa lihat apa? Mbak Google gitu kan. Tanya Mbak Google gimana caranya masak. Bisa diajar sama Mbak Google itu. Yang penting ada kemauan. Masalahnya gak gelem, gak mau masalahnya, cuma alasan aja. Yang penting ada kemauan gitu loh. Tapi kalau sampai disuruh cantik, gampang jawabannya Bu, kasih duit, modalin dulu. No, itu gampang. Aku mau cantik tapi modalin gitu kan. Itu gitu jawabannya Bu. Tapi kalau apa? Kalau kurus kan gak butuh modal. Yang penting apa? Menahan makan, menahan olahraga, itu aja gak butuh modal. Malah ngurangi. Jadi suami itu kalau nyuruh diet itu 2 kemungkinan. Biar irit atau memang pengen ideal gitu kan. Tapi sering kayaknya biar irit ya. Selalu musim pandemi jadi lebih irit gitu ya. Lebih irit. Nah, terusnya Bapak Ibu, setelah Anda semangat dan meminta tolong kepada Allah, kesimpulan terakhir adalah Allah yang menyimpulkan. Yang penting kita usahakan Pak, usaha, dan kita tidak malas meminta tolong kepada Allah. Kita hanya berusaha. Penentu terakhir siapa? Allah. Kalau memang Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, andai kata Allah takdirkan takdir yang kita tidak sukai, pahami? Ini manajemen sukses Pak. Serahkan kepada Allah. Ini takdiri Allah. Wis, gitu aja. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Poin-poin selanjutnya Bapak Ibu. Apa yang Allah takdirkan kepada kita yang kita tidak suka, pada dasarnya begini. Tak kasih contoh dulu biar lebih enak. Sedangkan datang ke dokter,
spesialis. Pengennya Anda datang ke dokter itu tidak dipotong tanganmu, karena kebetulan Anda itu punya penyakit diabetes. Anda berusaha menghindari makan dan seterusnya supaya tidak dipotong tangannya. Paham Pak ya? Anda ke dokter itu pokoknya saya nggak pengen dipotong tangan, nggak pengen dipotong tangan. Datang ke dokter spesialis kepercayaan Anda, dan Anda percaya dengan dia. Pak, ini harus dipotong tanganmu. Kenapa dok? Kalau tidak dipotong menjalar dan Bapak akan mati. Berarti kan Pak, di awal Anda berusaha diabetes tidak menjalar, gitu kan Pak ya? Bahkan Anda sudah memaksimalkan untuk itu. Bahkan Anda datang ke dokter pun tidak berkeinginan untuk dipotong tanganmu itu. Tapi ketika datang ke dokter, ingat dokter spesialis Pak, jago, dan dia tidak tipu-tipu. Dia ngomong itu apa adanya, sesuai dengan ilmu yang ada. Apa yang Anda dengar dari keputusan, terima apa enggak? Terima apa enggak? Terima Pak? Terima Pak? Ibu terima enggak Bu? Kenapa terima? Satu, Anda percaya sama dia. Dia nggak mungkin nipu, nggak mungkin ngaco. Kedua, Anda pikirkan ini lebih baik bagi saya, walaupun itu dipotong tanganku. Bisa dipahami nggak? Kalau Anda percaya dan bisa menerima apa keputusan dokter, kenapa kita nggak bisa menerima keputusannya Allah? Bukankah Allah itu lebih paham daripada dokter? Bukankah Allah itu lebih sayang ke kita daripada orang lain ke kita? Bukankah Allah itu lebih alim, lebih ngerti tentang keadaan kita daripada orang lain? Paham ya? Nah, kalau itu paham, maka kita harus menerima. Menerima ini takdirnya Allah. Anda nggak usah ngomong, waduh, andai kata nggak begini, tentu nggak akan begini. Jangan. Kalau udah terjadi sudah, nggak usah bilang andai. Contoh, Anda nyuruh anakmu beli obat ke apotek. Takdirnya Allah ketabrak lalu mati. Terus gimana sikap seorang ayah dan istri ketika melihat suaminya ketabrak lalu mati? Nyalain yang menyuruh Pak ya. Bapak ini, oh gara-gara bapak ini mati suamiku gitu kan. Salah. Bapak pun nggak ngerti kalau itu waktunya mati. Ya kalau dia tahu waktunya mati nggak ngerti. Bisa dipahami? Apa yang Allah takdirkan, dan semua orang nggak mungkin pingin anaknya mati. Orang tua nggak mungkin. Jangankan kematian Pak, nyamuk aja kalau kena ke anak, orang tua nggak rela. Kalau orang tua kena nyamuk dibiarin sama anak, ya apa enggak? Ya apa enggak ibu? Ibu-ibu masya Allah ada anak, punya anak kecil itu loh ya. Ketika kena nyamuk itu dijagain ya Allah sampai apa? Tangannya itu sampai patah ini terus Pak. Tangannya ibu itu sampai patah gini terus. Tapi ketika ibu itu kena apa? Nyamuk, dibiarin sama anaknya. Kapok loh. Ini anak ya Allah, bejat anak ini sana ini ya Allah. Maka kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Kasih sayangnya anak sepanjang umur enggak terlalu banyak sepanjang umur. Kasih sayangnya anak itu apa? Bentar aja wis. Bentar aja. Jelas ya, jadi gitu. Jadi apa yang Allah takdirkan terhadap anak tadi Pak, itu menurut Allah terbaik. Kok bisa? Hikmah dibalik itu banyak. Bisa jadi kalau ini nggak mati bisa durhaka sama orang tua.
bisa nakal. Makanya dimatiin oleh Allah lewat itu. Kan nggak tahu ke depannya anak, kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Sebagaimana tadi ke depannya tanganku tadi membikin aku bahaya atau kan nggak tahu kita. Yang tahu dokter. Kita percaya. Berarti masa depannya anak nanti itu apa, bagaimana, kita nggak tahu. Allah lebih tahu. Dibikinlah mati oleh Allah, terbaik. Serahin ke Allah, Allah yang tahu kok. Kita mau marah-marah gimana? Nggak bisa. Berarti kan ya sudah cukup. Itu adalah Allah ketemu. Jangan ngomong andai mengandai. Wah, tambah stres Pak. Pasrahkan takdir ya Allah. Wes selesai. Jangan mengandai lagi. Justru kalau mengandai, setan itu punya pintu untuk menggoda anda dan membuat anda nggak percaya dengan takdir. Jelas ya? Jelas. Sudah cukup insyaallah taala. Ini perkenalan Pak. Perkenalan kok langsung banyak-banyak ya. Nggak cocok. Nanti perkenalan pertama jadi jatuh cinta apa enggak gitu kan. Nah kalau jatuh cinta berarti lanjut. Kalau enggak berarti kan enggak lanjut. Karena sudah enggak cinta. Sampai di sini insyaallah. Kalau ada saya salah mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.